Yang dilakukan sekarang sebenarnya Mbak Rika tadi udah sempat cerita saya akhirnya minta maaf itu sudah sangat Sudah, oh bagus. sudah dilakukan itu. Ya, tapi kalau bisa belajar untuk ego-ego yang berikutnya yang di belakang yang tidak tahu nih, ego ini kapan muncul kan nggak ngerti nih. Belajar kalau itu mau muncul, diskusikan aja dulu, baiknya gimana dengan suami sehingga tidak muncul kejengkelan di akhirnya itu tidak muncul kejengkelan. Karena kalau saya melihat ini nanti keterusan, nanti ini bisa sesak napas, kolab masuk ICU seperti itu. Jadi ini iya karena kejengkelan beliau kan kalau saya melihat begini sebenarnya beliau gampang tersinggung sebenarnya. Tetapi itu tidak begitu kelihatan kalau pada waktu Mbak Rika ini dulu zaman masih mudanya itu nggak begitu kelihatan. Nah, pada waktu beliau itu menikah, nah ini kan dua hati yang disatuin. Dua hati yang disatuin itu kan susah sekali gitu. Jadi si suami baiklah istilahnya dengan catatan mengetahui agama dengan cukup baiklah. Mbak Rika kan mencoba untuk mengimbangi sebenarnya. Jadi karena punya ego, karena punya ada kekakuan, karena ada punya gampang tersinggung, ini belum siap. Tapi kerjakan aja apa yang sehari-hari. Yang penting nasihat atau masukan dari suami itu yang terbaik untuk Mbak Rika. Insya Allah kalau itu dijalani semata-mata Allah Ta'ala, ini suami nanti malah bisa manggilnya apa sih? Pah yang manggilnya sayang. Oh, sayang Cici. Dia bilang Cici itu sakit sini. Sakit. Iya, nanti bilang yang saya punya unek-unek begini nih, ini cerita aja. Biasa aja, nggak usah menggebu-gebu. Menurut sayang gimana? Udah lepas. Nanti beliau cerita apa, ya insya Allah mudah-mudahan ya gitu, selesai. Jadi nggak ada, memang awal itu susah untuk mau menerima langsung. Tapi nanti kalau sudah terbiasa enak. Orang yang namanya, mohon maaf nih, orang yang namanya jatuh cinta, putus itu kelepek. Tapi nanti kalau udah 2 bulan, 3 bulan udah bangkit, tuh cari yang lain-lain malah nggak karu-karuan carinya. Ini pura-puranya analoginya seperti itu. Jadi menerima keikhlasan dari suami awalnya susah kalau memang kita yang biasa emosi, kita biasa kaku, keras, itu susah. Tetapi kalau itu sudah biasa dikerjakan, lillahi ta'ala. Saya istri, saya ngikutin omongan suami saya karena Allah Ta'ala. Karena dia omongkan juga benar, enggak salah. Saya harus mengikuti karena Allah Ta'ala. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, enggak apa-apa ikutin. Nanti sekali, 2 kali, 3 kali, nanti kan sudah nyaman. Nanti suami bilang enggak, ya nyaman. Suami bilang ya, alhamdulillah kan gitu. Ya kadang jadi kayak gitu. Jadi kadang untuk memaksakan hati biar nggak jadi dongkol tuh jadi istighfar, belajarnya istighfar. Jadi pada waktu itu muncul kan, dongkol itu kan sewaktu-waktu muncul ya. Pada waktu muncul langsung duduk istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun jika aku masih jengkel kepada suamiku tentang ini. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Sampai hati tenang. Kalaupun belum tenang, ya coba aja ambil air wudhu sambil istighfar. Belum tenang, sholat 2 rakaat. Kalau belum tenang lagi, sholat 2 rakaat lagi. Seperti itu. Jadi belajar untuk memahami bahwa kita ini belajar untuk di jalan Allah. Jadi tidak untuk memenangkan nafsu kita. Jadi kita yang kita menangkan adalah ibadah kita, keimanan kita. Nah, insya Allah nanti akan terbiasa. Amin. Ya Allah. Ini balik lagi ke Dewi nih. Tadi kan masalah kanker rahim alhamdulillah sudah beres nih Pak Ustadz. Nah, sekarang kan dia pengen nih Pak punya momongan. Ada saran enggak Pak Ustadz untuk Dewi Pak? Kalau momongan, mudah-mudahan kankernya itu benar-benar hilang ya. Jadi mohon ampunnya serius setiap hari. Karena itu tidak bisa. Karena biasanya yang saya amati itu kalau salah dengan orang tua itu menuju ke arah kematian, biasanya begitu. Saya nggak nakut-nakuti. Saya ini belajar dari keadaan yang sering saya amati dari jamaah. Kalau ini sudah salah sama orang tua, saya lihat seperti ini kayaknya nggak bisa. Ini nggak bisa tertolong, itu kelihatan. Dulu dokter juga sudah bilang gitu, dokter lagi. Iya. Umur saya nggak lama lagi lah pokoknya gitu. Iya, tapi ya itulah Allah, karena doa yang baik, belajar untuk tulus, walaupun tulus itu kan susah ya, tapi belajar tulus, belajar ikhlas, nah Allah tetap memberikan. Nah inilah jawaban dari Allah Ta'ala. Dengar divonis gitu apa nggak makin jantungan gitu ya? Iya, tergantung hatinya. Kalau hatinya termasuk saya nggak kayak gitu, nggak kagetan gitu loh. Waktu itu dia bilang ke saya merasa mendapatkan SMS dari Allah. Nih umur kamu sudah sekian, kamu mau jadiin umur kamu yang sisa ini sia-sia atau mau jadi bermanfaat? Kayak gitu. Iya bisa. Tapi ya itu tadi. Alhamdulillah barangkali memang
acara di MNC TV dulu itu membantu istilahnya. Alhamdulillah ya. Membantu untuk mengenal Allah, membantu untuk evaluasi diri. Nah, ini pernah hamil belum? Pernah 2 kali Pernah keguguran. 2 kali keguguran. Nah, kalau pernah 2 kali keguguran memang betul. Keguguran itu bukan karena capek. Saya insya Allah yakin bukan karena capek. Keguguran itu biasanya karena beberapa hal. Hal pertama adalah marah sama orang tua yang belum selesai. Hal kedua adalah marah dengan suami, insidentil. Jadi pada waktu hamil, marah dengan suami, lebih dari 2-3 hari keguguran biasanya. Jadi marahnya itu nyimpen lebih dari 2-3 hari, biasanya keguguran. Tapi kalau marah sama orang tua, jengkel beneran nih, itu nggak usah nyimpen 2 hari, tapi sebelum minta maaf aja, itu bisa keguguran terus. Jadi keguguran itu diawali, coba belajar, mohon ampun serius kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama ayah barangkali, dengan serius. Kalau dulu minta maafnya kan biasa nih ya. Kalau saya meminta nih, Mbak Dewi, minta maaf sama ayah, ada kamera. Urut ayah saya yang bernama, sebutkan. Saya Dewi binti, sebutkan. Hari ini karena Allah Ta'ala, Dewi ingin meminta maaf jika dulu Dewi pernah jengkel, marah kuat sekali sama ayah. Jika itu dosa di hadapan Allah, hari ini Dewi lillahi ta'ala minta maaf sama ayah. Maafin Dewi ya. Dengan hati yang serius. Silahkan. Tenang, santai. Bismillah. Bapak Daryono, ayah saya Dewi Nucahyani binti Daryono, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada kejengkelan atau kesalahan kepada Bapak. Mohon dimaafkan dan semoga itu menjadikan kesehatan dan kesembuhan saya, juga diberinya keturunan oleh Allah kepada saya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini Bapak bisa melihat, bisa interaksi yang bagus. Kayaknya mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang kita menuju ke arah membikin anaknya. Kok mau bikin Pak Ustadz? Aduh bahasanya ini. Enggak apa-apa lah, mau cerita apa, mau apa bilang coba. Iya. Oke, kita Mencetak anaknya. lah kan sama aja. Kalau saya gini, ayo oke, kita selalu membicarakan tentang berbuat. Sama aja ya? Berbuat sama aja. Iya. Ayo kita gimana caranya berhubungan suami istri, sama aja, malah ngerti semua kan gitu. Jadi begini aja. Saya langsung ke fokus. Nanti Mbak Dewi mensnya dilihat. Mens pertama sama mau mens itu biasanya berapa hari? Nah, ini sudah berapa lama nggak mens? Ini sudah beberapa tahun ini nggak mens. Oh, enggak mens. Jadi Ustadz sama dokter yang terakhir itu dulu dokternya bilang gini, kamu saya bikin laki dulu ya gitu. Jadi oke dok, apa aja yang penting saya sembuh gitu. Jadi artinya dia pakai ini hormon berarti? Ya, terapinya hormon. Wow, seperti itu. Jadi saya mungkin sekarang laki-laki sebenarnya nggak tahu. Oh ya nggak bisa. Sehingga gitu. saya tidak mens sudah berapa tahun ini. Iya, itu mendahului kodrat. Makanya di sini tidak boleh. Siapapun dokternya yang seperti itu, walaupun dia minta izin, itu menyalahi kodrat. Oh, jadi gimana? Ya nggak tahu, ya tanya sama dokter aja sekarang. Tapi kan itu ikhtiar, sarana untuk menyembuhkan saya sampai sekarang saya sembuh. Tapi sembuh itu bukan dari itunya. Okay. Jadi coba aja minum hormon yang khusus wanita umpamanya yang jadi khusus. Aduh, ini gimana? Atau minta ke dokternya, dikembalikan lagi gitu. Boleh, itu Kewanitaannya. ada injeksinya.